Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Pemirsa, terjadi kebakaran di wilayah Tebet, Jakarta Selatan seperti yang Anda saksikan di visual layar kaca Anda. Sejumlah bangunan hangus dilalap api dan pihak pemadam kebakaran pun terus berusaha untuk bisa memadamkan api. Untuk informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis Metro TV Sarah Ruhendi di lokasi. Selamat pagi, Sarah, bisa Anda sampaikan seperti apa kebakaran terjadi di sana? Sarah, selamat pagi. Bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, selamat pagi Febri dan juga pemirsa. Benar sekali, kebakaran terjadi di kawasan pemukiman di sekitaran stasiun kereta api Manggarai. Ini kalau bisa dilihat Febri di layar kaca Anda, memang petugas pemadam kebakaran sedang berupaya untuk memadamkan api, yang dimana memang lokasi ataupun titik kebakaran ini terjadi di kawasan padat pemukiman. Nah, kalau kita bisa lihat memang masyarakat ini tengah membantu petugas pemadam kebakaran. Ini kalau bisa dilihat memang asapnya menjulang tinggi. Tadi kami sempat berbicara dengan warga setempat, memang mengatakan anginnya artinya menyebar karena anginnya terlalu besar sehingga merembet ke sejumlah rumah-rumah lainnya dan juga pemirsa. Nah, tadi pada saat perjalanan menuju lokasi kebakaran juga tadi kami melihat sebagian besar masyarakat yang rumahnya terdampak ini mengungsi di stasiun kereta api Manggarai, tepatnya di sisi bagian barat stasiun kereta api Manggarai. Ini kami sedang mencoba untuk menjangkau daerah yang menjadi titik api kebakaran. Seperti bisa lihat dan juga pemirsa, masyarakat tengah berupaya untuk memadamkan api. Dikabarkan memang yang kami lihat dari sosial media dan juga ada yang memberikan laporan langsung, ini memang sudah terjadi kebakarannya sejak pukul 4 pagi tadi, namun hingga kini belum ada informasi lebih lanjut terkait apakah ada korban jiwa dari kejadian ini, Febri dan juga pemirsa. Febri. Ya, Sarah, kemudian bisa Anda gambarkan seperti apa, ada berapa banyak petugas pemadam kebakaran yang sudah berada di lokasi? Bapak permisi, lokasi di mana ya Pak? Iya, di sana ya. Permisi. Sini sodok-sodok dulu nih. Nih. Oh, Mbak Metro ya. Sarah? Permisi Pak, permisi Pak. Iya, permisi. Ya pemirsa, sepertinya kami masih mengalami kendala komunikasi dengan jurnalis Metro TV Sarah Ruhendi yang melaporkan bahwa telah terjadi kebakaran di wilayah Manggarai, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, kebakaran terjadi sejak pukul 4 pagi tadi dan hingga saat ini masih dicari tahu apa yang menjadi penyebab kebakaran tersebut. Adapun untuk kebakaran ini terjadi dekat dengan stasiun Manggarai dan informasi yang kami dapatkan hingga saat ini proses pemadaman api masih terus berlangsung. Petugas pemadam kebakaran masih terus berupaya untuk memadamkan api bersama dengan masyarakat dan mengingat lokasi kebakaran yang dekat dengan stasiun Manggarai sehingga masyarakat yang terdampak dari kebakaran tersebut, mengingat lokasi kebakaran ini di pemukiman padat penduduk, tengah mengungsi ke sisi barat stasiun Manggarai. Kita kini kembali terhubung dengan jurnalis Metro TV Sarah Ruhendi yang berada di lokasi. Sarah, bisa Anda gambarkan seperti apa proses pemadaman kebakaran di sana? Berapa jumlah pemadam kebakaran di lokasi? Akan ada tambahan lagi karena kalau dilihat sampai saat ini pemadaman api masih berlangsung. Ada sejumlah rumah warga yang terbakar. Hingga kini masih berkobar, masih menyala di sejumlah rumah yang ada di sini, dan juga pemirsa. Ini memang masyarakat
kebakaran ini? Apakah sudah mendapatkan informasi dari warga sekitar? Sarah, apakah bisa mendengar suara kami di studio? Apa yang menjadi penyebab kebakaran ini, Sarah? Baik. Kita saksikan pemirsa di layar kaca Anda bahwa saat ini warga dibantu oleh sejumlah petugas pemadam kebakaran sedang bergotong royong untuk dapat melakukan proses pemadaman api. Ada selang air yang ditarik bersama-sama oleh warga di kawasan yang nampaknya padat oleh permukiman penduduk di kawasan Tebet, Jakarta. Dan kebakaran ini diketahui terjadi sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Api terus membesar dan juga mengakibatkan asap membumbung tinggi di kawasan itu. Kebakaran ini juga menjadi perhatian karena selain dekat dengan kawasan yang padat penduduk dan juga permukiman warga, namun juga berada di dekat dengan stasiun. Apalagi saat ini juga sudah mulai masuk ke dalam waktu berangkat kerja sehingga menjadi perhatian bagi masyarakat. Untuk lokasi kebakaran ini juga berada di titiknya di Jalan Saharjo Raya, Tebet, Jakarta Selatan. Kawasan yang memang diketahui cukup padat oleh penduduk di sana. Diketahui bahwa kebakaran ini terjadi sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya di Jalan Saharjo Raya, di RW 06 dan juga RW 12, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet. Untuk informasi sementara sudah ada sebanyak 34 unit pemadam kebakaran yang berada di lokasi kejadian. Kemudian juga ada beberapa tim lainnya yang terdiri dari BPBD, PLN, kemudian juga PMI, AGD, Dishub, Satpol PP, Tagana, Polsek, dan juga Koramil yang sudah berada di lokasi. Proses pemadaman kebakaran juga masih dilakukan, namun mengingat besarnya kobaran api hingga saat ini pun pihak dari kepolisian dan juga pihak dibantu dengan pihak pemadam kebakaran, BPBD, tim gabungan masih berupaya untuk dapat melakukan pemadaman kebakaran bersama dengan warga. Yang kalau kita saksikan dari layar kaca Anda, lokasi kebakaran yang nampaknya sulit dijangkau karena berada di tengah permukiman padat penduduk menjadi kendala dalam proses pemadaman api yang sudah terjadi sejak pukul 2.30 waktu Indonesia bagian Barat dini tadi hari tadi. Kali ini ya, gila sampai sini. Pemirsa, bisa dilihat bahwa telah terjadi kebakaran di Jalan Saharjo Raya, Tebet, Jakarta Selatan. Kebakaran terjadi sejak pukul 2.30 pagi. Lokasi kebakaran titiknya berada di pemukiman padat penduduk yang juga dekat dengan stasiun Manggarai. Apabila kita lihat saat ini di layar kaca Anda, petugas pemadam kebakaran bersama-sama dibantu oleh warga sekitar tengah berupaya untuk melakukan pemadaman api, dan yang menyebabkan hingga saat ini api masih terus berkobar, masih belum bisa dipadamkan, padahal sudah kurang lebih 3,5 jam kebakaran ini berlangsung karena memang akses yang sulit dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran. Dilihat di layar kaca Anda bahwa akses untuk menuju ke titik kebakaran ini melalui gang sempit, sehingga memang tidak ada mobil damkar yang bisa langsung masuk ke area dalam gang. Namun informasi yang kami dapatkan dari rekan Sarah Ruhendi di lokasi, saat ini sudah ada puluhan mobil pemadam kebakaran yang bersiaga di sekitar area kebakaran untuk melakukan pemadaman api. Total ada puluhan damkar
Dan tidak hanya dari pemadam kebakaran saja, namun juga ada sejumlah pihak yang telah hadir di lokasi untuk membantu pemadaman api, kemudian juga mengevakuasi warga yang terdampak, mengingat lokasi kebakaran yang terjadi di pemukiman padat penduduk. Informasi yang kami dapatkan tadi selain ada petugas damkar, juga turut hadir pihak BPBD, kemudian PLN, PMI hingga Dishub, dan masyarakat juga hingga saat ini turut membantu damkar untuk memadamkan api. Belum diketahui apa penyebab dari kebakaran ini, kemudian juga berapa jumlah yang terdampak, baik itu dari rumah maupun apakah ada korban jiwa dari kebakaran ini. Namun informasi dari Sarah Rohendi, saat ini beberapa masyarakat keluarga yang memang rumahnya ini berada di area sekitar lokasi kebakaran terjadi tengah mengungsi ke sisi barat stasiun Manggarai. Tentu yang menjadi pertanyaan adalah lokasi dari kebakaran yang dekat stasiun Manggarai apakah akan terdampak dengan kereta yang beroperasi, KRL yang beroperasi di stasiun Manggarai, mengingat saat ini pukul 5.51 waktu Indonesia Barat, hampir pukul 6 sudah memasuki jam padat yang rawan kemacetan karena padatnya aktivitas warga yang akan berangkat ke kantor, berangkat untuk bekerja. Kami masih terus menggali informasi pemirsa, namun hingga saat ini masyarakat masih terus bergotong royong membantu petugas pemadam kebakaran untuk melakukan pemadaman api. Tadi kami mendapatkan informasi bahwa ada petugas PLN juga yang bersiaga di lokasi kebakaran. Tentu yang menjadi pertanyaan adalah apakah dilakukan pemadaman listrik di lokasi kebakaran, mengingat apabila memang lokasi kebakaran ini cukup besar, dan juga tadi informasi yang kami dapatkan adalah salah satu penyebab sulitnya pemadaman api ini dilakukan karena memang adanya angin yang menyebab api ini menyebar. Dan oleh karena itu upaya pemadaman terus dilakukan sebelum api ini semakin meluas penyebarannya karena lokasi kebakaran yang terjadi di pemukiman padat penduduk dan juga dekat dengan stasiun Manggarai. Kita masih saksikan pemirsa, ini merupakan proses pemadaman api yang terjadi sejak dilakukan oleh masyarakat pada pukul 2.30 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pertama kali api terdeteksi tepatnya di salah satu rumah di tengah permukiman warga di Jalan Saharjo Raya, RW 06, RW 12, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, dan sudah ada sebanyak 34 unit mobil pemadam kebakaran dibantu dengan pihak terkait seperti BPBD, PLN, sampai dengan PEDI dan juga Polsek terkait untuk dapat membantu memadamkan api yang berada di sana. Sulitnya api dipadamkan dikarenakan sejumlah hal. Kalau kita saksikan, kawasan ini merupakan kawasan padat penduduk, sehingga mobil pemadam kebakaran sulit untuk dapat masuk menjangkau lokasi titik api, sehingga harus dibantu oleh warga dalam proses pemadaman api di lokasi kebakaran. Kita ketahui pemirsa bahwa lokasi ini juga cukup dekat selain dengan dekat dengan permukiman warga, juga dekat dengan fasilitas umum lainnya seperti stasiun Manggarai yang ternyata berjarak sekitar 2 km dari titik lokasi, sehingga ini dikhawatirkan jika tidak cepat dipadamkan akan menjalar ke fasilitas-fasilitas lainnya seperti stasiun Manggarai dan juga mengganggu aktivitas warga yang sesaat lagi sudah akan masuk ke dalam jam berangkat kerja. Apalagi lokasi ini juga merupakan lokasi yang kerap dilewati oleh kendaraan pada jam berangkat kerja, sehingga dikhawatirkan bisa membahayakan keselamatan bagi masyarakat dan juga pengendara lainnya yang akan melintas di sekitar kawasan Jalan Saharjo Raya, Manggarai di Tebet, Jakarta Selatan. Kebakaran yang terjadi ini, pemirsa, merupakan kebakaran yang terjadi sejak pukul 2.30 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya di Kampung Bali, Matraman.
di salah satu rumah warga pertama kali terdeteksi di RW 6 dan ini merupakan lokasi yang padat akan permukiman penduduk seperti yang kita bisa saksikan. Ada sejumlah warga yang mulai menyelamatkan beberapa benda dari dalam rumah mereka dan juga nampaknya ini warga mulai mengevakuasi diri untuk dapat keluar dari rumah masing-masing sambil membawa beberapa barang-barang berharga milik mereka. Ada 3 RT yang terdampak dari kebakaran ini, mulai dari RT 2, RT 3, dan juga RT 7. Informasi yang kami dapatkan, semuanya berada di dalam RW 6 di lokasi yang terdampak kebakaran. Petugas pemadam kebakaran pun masih berada di sana untuk dapat berusaha memadamkan api dengan total informasi terkini adalah 34 mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan untuk dapat memadamkan api. Api sulit untuk dipadamkan mengingat lokasi merupakan lokasi yang padat akan permukiman penduduk. Sebagai informasi bagi Anda pemirsa bahwa saat ini pun warga juga sudah mengevakuasi diri, apalagi lokasi ini juga sebelumnya sempat ludes terbakar pada tahun 2019 silam. Dan 5 tahun kemudian atau tepatnya di hari ini kebakaran kembali terjadi di kawasan Jalan Saharyo di Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV. Terjadi kebakaran di Jalan Saharjo Raya, Manggarai, Jakarta Selatan. Kebakaran terjadi sejak pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Hingga pagi hari ini, pukul 6 waktu Indonesia Barat, kebakaran masih berlangsung, api masih berkobar, dan hingga saat ini, petugas pemadam kebakaran bergotong royong dengan warga sekitar masih terus berupaya melakukan pemadaman api. Sam. Pemirsa, gambar yang Anda saksikan atau video yang Anda saksikan di layar televisi Anda ini merupakan situasi terkini yang kami dapatkan dari rekan kami di lokasi kebakaran. Kita bisa saksikan bahwa proses pemadaman api dilakukan oleh warga dibantu juga dengan tim petugas pemadam kebakaran di sana. Dan nampaknya untuk di titik lokasi yang ini, api sudah mulai dapat dipadamkan dengan bantuan air yang sudah terlihat ya mengguyur di sejumlah hunian dari milik warga yang berada di titik ini. Meski demikian kami belum bisa memastikan bahwa apakah secara keseluruhan api sudah dipadamkan atau belum, namun upaya pemadaman api terus dilakukan oleh pihak dari pemadam kebakaran yang jumlahnya sudah ada 34 unit mobil pemadam kebakaran. Pindah titik apa enggak? Pemirsa, kami terhubung dengan jurnalis Metro TV di lokasi, ada Sarah Ruhendi. Sarah, seperti apa kondisi terkini di sana? Untuk pengamanan. Oke, Pak. Ponakan saya. Ya, Febri dan juga pemirsa, sehingga saat ini memang petugas kebakaran, pemadam kebakaran bersama warga setempat masih berupaya untuk memadamkan api. Ini kalau bisa kami lihat di layar kaca Anda, ini tepat di rumah, salah satu rumah ini api masih terus berkobar, Febri dan juga pemirsa. Karena memang tadi kita berbincang dengan beberapa warga di sini, yang menjadi kendala adalah
titik-titik rumah yang terbakar memang berada di gagang sempit, Febri. Jadi memang membutuhkan usaha lebih bagi warga dan juga petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Di samping hal itu, Febri dan juga pemirsa, memang material rumah sebagian besar yang ada di sini memang berbahan dasar kayu, lalu juga ada asbes, sehingga memang material-material tersebut mudah terbakar. Tadi kami berada di gang sebelumnya, memang hingga saat ini pun petugas pemadam kebakaran masih terus berupaya untuk memadamkan api. Setidaknya dari wilayah ini terdapat 3 RW yang terdampak, mulai dari RW 6, RW 7, dan RW 17. Hingga saat ini memang kami bertanya kepada warga setempat terkait penyebab kebakaran masih belum diketahui, karena yang mereka tahu juga api tiba-tiba sudah mulai besar, Febri. Sarah, tentu yang menjadi pertanyaan adalah karena lokasi kebakaran yang berlokasi di pemukiman padat penduduk dan juga cukup dekat dengan stasiun Manggarai, apakah memang bagaimana kondisi terkini di sana karena akan menjadi jam rawan macet karena padatnya aktivitas warga lalu lintas seperti apa, Sarah? Apakah ada kemacetan atau bagaimana? Iya, Valeri, pada saat perjalanan kami menuju stasiun Manggarai, ini beberapa titik menuju stasiun Manggarai memang ditutup karena untuk memudahkan mobil pemadam kebakaran untuk melintas. Jadi memang sebagian besar kendaraan-kendaraan pribadi yang hendak menuju stasiun Manggarai ini harus putar balik, ataupun ada mobil pribadi yang hendak melewati kawasan stasiun Manggarai ini harus putar balik mencari rute lain, Valeri dan juga pemirsa. Di samping hal itu, memang kami melihat ada pernyataan dari pihak komuter lain untuk di stasiun Manggarai ini memang tidak terdapat dari segi pelayanan komuter lain itu sendiri, Valeri. Jadi masih terus bisa perhatikan adalah bagi para pengguna kereta api atau KRL ini perlu diperhatikan bahwa ada satu titik pintu barat stasiun Manggarai yang dimana memang sebagian besar ini ada pengungsi, warga yang mengungsi di sana, Valeri. Ya. Sarah, dari pantauan Anda pada saat kebakaran, kemana warga ini mengungsi atau apakah seperti apa kondisi warga saat melakukan penyelamatan barang-barang mereka? Pada saat kami tiba di sini, Febri, memang sebagian besar warga yang tinggal di sekitaran kawasan stasiun Manggarai ini sudah memenuhi area pintu barat stasiun Manggarai. Jadi sebagian besar memang pada saat kami tiba sudah mengevakuasi diri di stasiun Manggarai. Namun juga ada beberapa masyarakat yang masih ada di sekitaran sini yang mulai membawa barang-barang berharganya untuk keluar dari gang ini agar tidak terdampak oleh kebakaran ini, Febri. Sudah Anda ketahui, ada informasi apa yang menjadi penyebab kebakaran? Sarah? Menggali terkait ya, Febri, hingga kini kami masih terus menggali terkait penyebab kebakaran, karena memang sebagian besar masyarakat di sini belum mengetahui, sama-sama tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab kebakaran, karena yang mereka ketahui adalah api tiba-tiba membesar pada sekitar pukul 2.45 hingga pukul 3 pagi, Febri. Baik, ada berapa tepatnya RT atau RW terdampak di sana, Sarah? Untuk RW yang terdampak, ada 3 RW, Febri, ada RW 6, RW 7, dan RW 12. Di titik kami melaporkan saat ini, yakni kami berada di RW 12, yang memang untuk di RW 12 sendiri sudah sulit
proses penanganan kebakarannya, dan tadi masyarakat bilang lebih sulit lagi untuk di wilayah RW 6 dan 7 karena posisinya memang ada di tengah-tengah dan juga memang jauh lebih kecil gangnya, Febri, dibandingkan di RW 12 ini, Febri. Baik, Sarah, kami mendapatkan informasi kalau selain petugas damkar juga ada petugas PLN yang tiba di lokasi. Apakah berarti memang ada pemadaman listrik di sana saat ini? Iya, benar sekali, Valeri. Sejak pukul 3 kurang 15 menit, masyarakat mengaku pemadaman listrik serentak di 3 RW ini ataupun di sekitaran Stasiun Manggarai ini memang sudah diberlakukan. Hingga saat ini kami juga melihat bahwa memang tidak ada satupun rumah yang di sini listriknya menyala. Jadi memang hingga saat ini pemadaman listrik masih terus dilakukan, Valerie. Seiring juga dengan proses pemadaman kebakaran yang masih terus berlangsung. Bahkan kalau kita bisa lihat di depan layar kaca Anda, ini api sejak tadi kami tiba masih terus menyala, sulit sekali untuk dipadamkan karena sekali padam, api ini terus kembali nyala, Valeri. Untuk bisa memadamkan api atau membantu percepatan pemadaman api, ada berapa mobil pemadam kebakaran dan juga petugas yang Anda lihat di sana, Sarah? Baik, seperti yang kita bisa saksikan, pemirsa, nampaknya dinamika proses pemadaman kebakaran masih berlangsung di sana, di mana sebelumnya tim kami bisa masuk ke dalam celah gang di tempat lokasi kebakaran terjadi, namun kini harus keluar lokasi untuk dapat menuju ke lokasi yang lebih aman, dan kita saksikan bahwa warga di lokasi ini sudah berhamburan keluar rumah mereka masing-masing dengan kendaraan bermotor terparkir dan juga beberapa warga membawa barang-barang miliknya untuk keluar dari permukiman dan juga rumah masing-masing agar menyelamatkan diri dari kebakaran yang sudah terjadi sejak sekitar pukul 2:40 waktu Indonesia bagian Barat dini hari tadi. Anda kembali di Breaking News Metro TV. Telah terjadi kebakaran di Jalan Saharjo Raya, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Kebakaran terjadi sejak dini hari tadi, pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini, api masih berkobar meski memang pemadaman sudah dilakukan sejak kurang lebih pukul 3 waktu Indonesia Barat. Di layar kaca Anda saat ini, proses pemadaman masih terus berlangsung. Kalau kita lihat, tidak hanya saja dari petugas pemadam kebakaran yang dikerahkan untuk memadamkan api, warga setempat juga bergotong royong karena yang menjadi prioritas adalah bagaimana api dapat padam secepat mungkin. Mengingat kebakaran ini terjadi di pemukiman padat penduduk, bahkan informasi yang kami dapatkan, kebakaran ini banyak terjadi dan juga terpusat di gang yang sempit, sehingga memang sempat terjadi kendala ketika melakukan pemadaman api. Jam 12-an, jam 1-an kejadiannya. Itu memang di hari RT 2 RW 6. Itu asrama PJKA disebutnya. Kenapa?
Nah, disebutnya asrama PJKA. Jadi titik api berasal dari asrama PJKA. Asrama PJKA. Oke. Terus Pak, Nah, mengerembet ke RW 12 yang di nobennya bukan asrama PJKA gitu. oh oke, jadi Ya. awal mulai di asrama PJKA. Benar. tapi ke RW 12. RW 12. Oh, oke. Untuk sementara ini, untuk yang asrama 7-nya, saya juga kurang paham karena posisinya ada di sebelah selatan. Itu bisa, kemarin juga belum lama RW 7 habis, satu RW gitu. Itu aja sih. Gitu. Lalu ini gimana Pak? Langsung panggil pemadam kebakaran atau seperti apa? Itu biasanya sebelum dipanggil juga warga biasanya udah otomatis. Oh, otomatis. Otomatis kerja bareng gitu. Tapi ya namanya kondisi malam ya, waktu orang pada tidur juga mungkin memang kendalanya di situ. Bapak, namanya siapa Pak? Saya Bambang, Selaku Bapak warga Pak? warga. Ya. Lalu Pak Bambang, ini warga langsung evakuasi ke Manggarai atau gimana Pak? Kalau biasanya warga ya, kalau yang lelakinya biasanya langsung nanganin apinya gitu. Yang wanita-wanitanya, ibu-ibunya baru barang-barangnya. Gitu. Yang bisa dibawa aja lah. Yang intinya biasanya arsip-arsip kita bawa. Ya. Tadi kebakaran terjadi pada pukul berapa Pak? Kurang lebihnya jam 12 malam lewat. Oh, di jam 12 malam. Jam 1, jam 12 lah. Tapi sejauh ini ada informasi ada korban jiwa kan? Saya sih belum ada ya. Belum ada korban Belum jiwa. ada. Alhamdulillah mudah-mudahan nggak ada gitu ya. Kita juga belum lihat ke lokasi gitu ya. Kalau ini luas banget ini. Ini udah 1 RW ya. Ada berapa RT nih? Kalau 1 RW, RW 6 itu RT-nya sampai 15. Gitu. Semua itu terdampak ya? Ya itu udah otomatis terdampak habis. RW 6 itu. Tapi emang kalau posisinya RW 6 tuh ada di tengah sana atau di mana Pak? Di tengah. Memang di tengah, memang dari dulu RW 6, RW 7 itu kendalanya Belambir sama agak susah masuk gitu. Paling jangan satu-satu kita jebolin kantor intinya itu, kantor intinya yang di Saharjo baru bisa masuk Belambir. Itu aja sih ini. Makasih ya. Ya sama-sama. Pakai nasi tadi gambar. Oh ya. Pemirsa, tadi kita baru saja mendengarkan kesaksian dari salah satu warga yang berada di sekitar lokasi kebakaran di Tebet, Manggarai, Jakarta Selatan, di mana menurut penuturannya api ini sudah terjadi sejak pukul 2.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan diketahui oleh warga tersebut bahwa awalnya api ini berasal dari RT 2 RW 6 Asrama PJKA atau perusahaan jawatan kereta api yang merupakan rumah khusus pegawai dan juga merembet sampai dengan ke RW 12. Api ini merupakan kebakaran yang cukup cepat merambat mengingat lokasi permukiman yang padat penduduk dan juga bahan ataupun material dari bangunan di lokasi tersebut adalah kayu dan juga asbes yang menyebabkan cepatnya api merambat dan juga berkobar. Sampai dengan pagi hari ini, proses pemadaman masih terus dilakukan seperti yang dapat Anda saksikan di layar kaca. Ada sejumlah petugas pemadam kebakaran melakukan pemadaman api dengan air dan juga dibantu oleh warga di sana. Total yang kami dapatkan sampai dengan saat ini adalah 34 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dan terus berjibaku untuk dapat memadamkan api yang semakin membesar dan juga membumbung tinggi. Kami juga mendapatkan informasi terbaru pemirsa bahwa kebakaran ini tepatnya terjadi pada pukul 2.30 waktu Indonesia bagian Barat dan dilaporkan langsung oleh Pawas beserta tim dari Polsek Tebet yang melaksanakan cek TKP tepatnya di Gang Bakti 4 RT 0206 Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.
Untuk penyebab kebakaran, dugaan sementara terjadi karena adanya korsleting listrik. Kronologi sementara yang kami dapatkan adalah pada pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat diduga merupakan awal mula adanya terjadi korsleting listrik di rumah warga, tepatnya di RT 0206 Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Api kemudian membakar dan juga membesar, membakar rumah sekitar. Ada sekitar sejumlah rumah terbakar, tepatnya di RW 06 dan juga 05. Informasi awal ada 25 unit mobil pemadam kebakaran, namun terus berkembang sampai dengan bertambah menjadi 34 unit mobil pemadam kebakaran. Korban jiwa juga masih belum terdata untuk saat ini, dan juga kerugian akibat kebakaran masih belum dapat ditafsir. Korban luka pun masih belum terdata, dan pihak kepolisian pun sudah melakukan sejumlah upaya untuk dapat menelusuri kejadian kebakaran ini dengan mendatangi TKP, kemudian juga mencari saksi-saksi yang berada di TKP dan juga membuat laporan ke lokasi kejadian. Pemirsa, selain melakukan pemadaman api, sejumlah informasi yang berhasil kami dapatkan dari rekan kami Sarah Ruhendi di lokasi adalah ada sejumlah titik menuju kawasan Manggarai yang ditutup. Oleh karena itu, himbauan bagi Anda pemirsa yang sedang dalam perjalanan menuju kantor, akan berangkat kerja dan ingin melewati kawasan Manggarai untuk berhati-hati dan juga memantau perkembangan terkini mengenai bagaimana arus lalu lintas ini diberlakukan, karena hingga saat ini kendaraan pribadi harus putar balik dan juga mencari rute lain apabila ingin menuju ke kawasan Manggarai maupun stasiun Manggarai. Namun bagi Anda pengguna KRL tidak perlu khawatir karena dikonfirmasi oleh rekan Sarah Ruhendi bahwa komuter lain KRL tetap beroperasi secara normal, tidak terdampak dari adanya kebakaran yang terjadi sejak dini hari. Namun memang untuk kawasan sisi barat stasiun Manggarai saat ini dipadati oleh warga yang mengungsi karena rumah dari warga ini terdampak kebakaran tersebut. Selain adanya himbauan terkait dengan adanya pembatasan arus lalu lintas menuju ke kawasan Manggarai, informasi yang berhasil kami kumpulkan adalah pemadaman listrik yang terus berlangsung di kawasan tersebut. Pemadaman ini dilakukan oleh pihak PLN sejak dini hari tadi menyusul informasi adanya kebakaran karena untuk mempercepat proses pemadaman dan akan menjadi bahaya apabila aliran listrik ini terus menyala, terus mengalir sehingga memang dipadamkan. Hingga saat ini pemirsa, pemadaman masih terus dilakukan di Jalan Saharjo Raya. Diduga kebakaran terjadi karena ada korsleting listrik. Hingga saat ini pemadaman masih terus berlangsung, namun yang menyebabkan hampir 4 jam api masih belum padam secara sempurna karena memang angin yang cukup kencang, itu yang pertama. Kemudian hal lainnya adalah lokasi kebakaran di pemukiman padat penduduk, dan material dari rumah-rumah warga yang berlokasi di sana berasal dari kayu dan juga asbes sehingga sangat mudah terbakar. Meski demikian, masyarakat diimbau tidak khawatir karena seluruh komponen telah diterjunkan, baik itu dari pemadam kebakaran, BPBD, PLN, PMI, dan Dishub, bahkan warga seluruhnya bergotong royong untuk melakukan pemadaman api.
Pemirsa, telah terjadi kebakaran di kawasan padat penduduk di Tebet, Manggarai, Jakarta Selatan. Kebakaran terjadi sejak pukul 2.30 waktu Indonesia bagian Barat dan sudah ada sebanyak 34 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Namun hingga kini sudah lebih dari 4 jam kebakaran terjadi. Api masih belum berhasil dipadamkan seluruhnya. Kita saksikan bahwa masyarakat ataupun warga yang tinggal di permukiman itu pun kini telah berhamburan keluar untuk dapat menyelamatkan diri dan juga menyelamatkan harta benda dari kebakaran yang terjadi di lokasi tersebut. Demikian Breaking News Metro TV untuk kali ini. Saya Febrian Ahmad. Saya Valerie Budianto, terima kasih atas atensi Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.